Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Sebanyak 15 siswi SD di Kecamatan Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban aksi bejat seorang oknum guru agama. Dari hasil pengembangan diketahui ternyata pelaku juga melakukan aksi serupa di sekolah tempat ia mengajar sebelumnya. Motif dan modus yang digunakan oleh tersangka MAYH berusia 51 tahun sama, yakni mengiming-imingi korban akan diberi nilai yang bagus. Namun sayangnya peristiwa yang terjadi 1 tahun yang lalu itu tak dibawa ke jalur hukum dan hanya diselesaikan dengan jalur mediasi. Koordinator Wilayah Kecamatan Patimuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap, Supriyanto mengatakan, tersangka sebelumnya bekerja di sebuah SD swasta di wilayah Patimuan. Menurut Supriyanto, kala itu tersangka diminta keluar dari sekolah. Namun aksi serupa malah kembali terulang. Peristiwa ini terungkap setelah korban berinisial RA berusia 9 tahun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tua. Orang tua RA yang tak terima langsung membuat laporan ke Polsek Patimuan Cilacap. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi. Para korban diketahui duduk di kelas 4 SD dan ada sebagian dari kelas lain. Kepada polisi, pelaku mengaku bahwa aksinya itu dilakukan karena ada hasrat. Padahal diketahui pelaku juga sudah beristri dan memiliki anak di rumah. Adapun aksi pencabulan terhadap para siswinya dilakukan di ruang kelas setiap jam istirahat. Dengan begitu, pelaku dapat mencabuli para korbannya dengan mudah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Kami mengapresiasi kinerja dari rekan-rekan di unit PPA, unit 4 Satreskrim Polres Cilacap, berkoordinasi dengan Polsek jajaran. Jadi kasus ini memiris. Bermula ketika November 2021 kami mendapat informasi. Masih terkait dengan kekerasan seksual, Tribuners. Orang tua korban pemerkosaan oleh guru pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat merasa geram dengan ulah tersangka. Tanya itu, ibu seorang korban bahkan sampai kejang ketika mendengar nasib tragis yang dialami oleh putrinya. Menurut keterangan ayah korban berinisial YY, istrinya mengalami kejang selama 2 jam setelah mendapat kabar tersebut. YY mengaku sangat marah bahkan tak segan berniat menghabisi nyawa pelaku akibat aksi bejatnya. Diketahui anak YY juga melahirkan anak dari perbuatan tersangka bernama Heri Wirawan itu. Sementara itu ada 3 orang santriwati yang dikeluarkan dari sekolah setelah menjadi korban pemerkosaan. Alasannya karena ketiganya kini sudah memiliki anak. Menurut Bunda Forum Anak Daerah atau FAD, Atalia Pratia, sejak kasus mencuat pada Juni lalu, sudah ada 20 orang yang diamankan di rumah aman P2 TP2A Jawa Barat. Sebanyak 13 diantaranya menjadi korban dan 7 orang berstatus saksi. Dari laporan yang ia terima, awalnya pihak sekolah tak mengetahui kondisi para santri yang pernah menjadi korban pelecehan seksual. Tak hanya melecehkan korban secara seksual, Heri bahkan mengeksploitasi para santriwati untuk kepentingan ekonomi. Tindakan keji Heri Wirawan dinilai pantas untuk mendapatkan hukuman setimpal. Ketua Komisi 3 DPR RI, Yandri Susanto mendesak agar pelaku dijatuhi pidana penjara 20 tahun dan kebiri. Meski menuai pro dan kontra, Yandri menilai hal tersebut diperlukan agar menimbulkan efek jera ke pelaku.
Seorang oknum polisi lagi-lagi dilaporkan atas dugaan pemerkosaan terhadap istri tahanan. Kali ini terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban disebut hamil akibat perbuatan bejat dari oknum polisi tersebut. Dalam menjalankan aksinya, pelaku Bribka IS melakukan pengancaman pada korban. Ancaman tersebut yakni akan memindahkan suami korban IN ke Nusa Kambangan. Kasus ini kemudian dilaporkan oleh suami IN, yakni FP, yang saat ini mendekam di penjara ke Bitpropam Polda Sumsel pada Jumat 10 Desember. Kuasa hukum korban, Feodor Novikov, mengungkapkan peristiwa bermula ketika Bribka IS dan IN berkenalan setelah istri oknum polisi tersebut menggadaikan surat tanah kepada korban. Dari situ komunikasi terjalin hingga Bribka IS mengajak IN pergi ke Palembang untuk jalan-jalan bersama beberapa orang lainnya. Bribka IS kemudian memesan kamar hotel dengan alasan sudah larut malam. Tak berhenti sampai di situ, pelaku justru memaksa korban sekamar dengannya hingga terjadilah pemerkosaan. Kuasa hukum korban mengatakan saat ini kliennya tengah hamil 2 bulan akibat aksi bejat pelaku. Atas laporan yang dibuat korban, Bribka IS dijadwalkan menjalani sidang etik pada Senin 13 Desember. Terdesak takut ancaman tadi. Ancaman kalau tidak dilayani, suami mau dipindahkan tahanan ke Nusa Kambangan. Jadi ada ancaman ya. Ancaman kalau tidak melayani ya. Melayani keluar dari istri klien. Sejak kejadian itu si istri sudah memblok seluruh itu tidak mau berdua lagi. Dari hasil hubungan gelap itu sendiri mungkin ada Sudah posisi anak ada calon anak atau bagaimana? Kalau dari istri klien kita itu mengakunya sudah Pelat. sering isi kejadian itu. Udah berapa bulan? Positif. Awalnya sudah 2 minggu dari situ sudah positif, sudah dicek ke dokter. Dari yang pembuatan lapor ini, Iya. polisi ini hamil. Iya. Jadi sekarang berapa bulan? Artinya sudah 1 bulan ini 2 bulan ya? 2 bulan. Berarti hubungan itu sendiri sudah terjadi berulang kali ya kayak? Kalau perlakuannya 1 kali, kita belum tahu kan kejadian Sekali itu sejak bulan lalu. tanggal awal Oktober. Oh, dilakukannya itu. Iya, Oktober. Tahu. Suami itu bisa tahu karena istri kita ya, Pak? Istri dan teman-teman istrinya. Berarti Ini kenalnya di mana awalnya? Bisa ketemu. Kenalnya ya dari si istri terlapor Ya. menggadaikan surat tanah ke korban. Istri korban. Istri terlapor menggantikan tanah ke Istri korban. istri klien. Dari sana kenal. Korban. oh dari situlah kenalnya kak ya. Terus terjalinlah hubungan yang kita sampai saat ini tidak tahu spesial atau tidak kak. Karena Spesial atau tidak tidak bisa menjelaskannya di sini. Yang jelas barang ini sudah terjadi. Dari surat tanah itulah ya, Awal-awal. kenalan Jadi terlapor ini nyemput si korban itu di di kontrakannya yang di Raja. Dia ngajak saya bang tahu sama. Jalan-jalan, makan jaga baring. Setelah makan itu alasannya udah pulang kemalaman, lebih baik kita ngambil kamar di hotel. Berdua posisinya, hanya berdua. Jatuhnya orang 5. Tapi dia sekamar semua. Satu kamar. Satu kamar. kalau yang untuk yang korban sendiri sudah berapa lama jalani hukuman maksudnya? Klien kita. Orang kita Sudah berapa lama? belum tahu kalau Untuk klien kita punya anak belum dari yang suami sahnya? belum lah. Punya Belum. Oke. Ini baru dari yang ini ya. Iya. Nama lengkap kita kak, izin kak. Feodor Novikov. Oke kakak. Oke, kasih kak. Mendampingi siapa kak? Bapak. Kertasnya boleh foto enggak izin? Iya. Hmm. Si Emma. Sini ya. Iya, tas. Oh, bolehnya kamu nih. Siapnya kan. Boleh atas nama apa? Atas nama siapa? Ini Bapak yang buat kan sebagai mana klien Pak? Nah, iya. Itu klien kita. Spesial. Nasib tragis dialami oleh seorang ibu muda di Rokan Hulu, Riau. Pasalnya ia menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 4 orang teman suaminya.
Tak hanya itu, saat membuat laporan ke polisi, korban malah diintimidasi hingga diminta menandatangani surat damai. Belakangan dirinya malah dilaporkan balik oleh pelaku yang tak terima dituding melakukan pemerkosaan. Peristiwa pemerkosaan ini dilakukan oleh para pelaku sejak September 2021 lalu. Korban mengaku setiap pelaku beraksi pasti selalu memberikan ancaman, yakni menodongkan dengan pisau dan senjata api. Kondisi ini yang membuat korban ZU tak berani melaporkannya ke suami, terlebih kepolisian. Pelaku AR sempat ketahuan oleh suami korban, yakni S, dan mengenali wajah pelaku pada saat kabur. Suami korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Tambusai Utara. Dalam penyelidikan kepolisian, satu orang pelaku sudah berhasil ditangkap, yakni DK berusia 33 tahun. Kapolres Rohul AKBP Eko Wimpianto Harjito mengatakan, untuk 3 orang pelaku masih dalam penyelidikan. Namun korban ZU dilaporkan balik oleh 2 orang terduga pelaku atas dugaan pencemaran nama baik. Mereka tidak terima dituduh memperkosa korban. Menanggapi korban dilaporkan balik, kuasa hukum korban yakni Andri Hasibuan mengaku akan menghadapinya. Menurutnya, korban dilaporkan balik adalah hak dari terduga pelaku. Sementara itu, terkait oknum polisi yang memarahi korban saat membuat laporan, sudah diperiksa Bitpropam Polda Riau. Keduanya adalah Bribka JL dan Bribda RS. Terkini, Polda Riau memutasi 2 oknum polisi yang diduga memarahi ibu muda tersebut. 2 Oktober 2021, di mana pada saat pelaporan korban ke Polsek Tambusai Utara didampingi oleh Bapak Kadus dan Bapak RT di dekat rumah korban setempat, di mana pada saat pelaporan itu adalah dilaporkan adanya peristiwa pemerkosaan terhadap korban sebanyak 6 kali oleh 1 orang pelaku. Berawal dari laporan polisi tersebut, maka penyidik dari Polsek sudah melaksanakan penanganan perkara tersebut dengan melakukan mengumpulkan alat bukti sebagai pendukung. Di mana alat bukti tersebut antara lain adalah mengumpulkan keterangan saksi, mengumpulkan barang bukti, sehingga berkas-berkas tersebut sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Pada saat proses pelimpahan kepada kejaksaan, tentu kita sudah melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku yang dilaporkan oleh korban sesuai dengan laporan polisinya. Nah, dari sini petunjuk dari jaksa karena kurang lengkapnya proses penyidikan sehingga perlu dilakukan penambahan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang perlu kita lakukan pemeriksaan tambahan. Kita ke sorotan lainnya, Tribuners. 2 anggota Satuan Intelijen Polres Palu, Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini merupakan imbas dari kasus salah tangkap terhadap pelajar SMA. Penetapan itu setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota Satuan Intelijen Kepolisian Resor Palu. Dari hasil pemeriksaan penyidik Propam, 2 anggota Intel ini dikenakan 2 pasal, yakni pasal 3 huruf G dan pasal 5 huruf A. Pertama, penyidik Propam menilai bahwa tindakan tersangka tanpa didasari informasi yang cukup melakukan tindakan represif. Kemudian, kedua, tersangka mengetahui bahwa yang ditangkap bukanlah pelakunya, oknum polisi itu tidak segera menolong korban salah tangkap, namun malah membiarkan korban dalam keadaan luka di pinggir jalan dan tanpa perawatan. Kapolres Palu AKBP Bayu Indra Wiguno mengatakan, saat ini berkas perkaranya sudah lengkap. Pihaknya sudah menyurati Bitkum Polda Sulteng untuk meminta saran hukum untuk proses penyidangan. Dalam kesempatan tersebut, Bayu juga menyampaikan permohonan maaf pada keluarga korban. Sebelumnya, peristiwa ini sempat rekam dalam video amatir warga dan viral di media sosial. Seorang pelajar SMA di Palu berinisial AR menjadi korban salah tangkap saat membantu mengejar pelaku penjamretan pada 28 November lalu. Dalam video yang beredar, tampak AR menangis ketika dianiaya pria berjaket biru yang belakangan dikonfirmasi merupakan oknum Intel Polres Palu. Seusai kejadian dan diketahui bahwa AR bukan pelakunya, sejumlah oknum polisi itu malah meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan.
informasi selanjutnya, Tribuners. Majelis Hakim memvonis selebgram Rachel V-nya dengan hukuman 4 bulan penjara dengan 8 bulan masa percobaan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada Jumat 10 Desember, terungkap fakta bahwa Rachel memberi uang 40 juta rupiah pada petugas. Hal ini dilakukan agar Rachel dan kekasihnya Salim tak menjalani karantina di Wisma Atlet. Uang tersebut disetorkan Rachel kepada terdakwa Ovelina yang merupakan petugas Bandara Soekarno-Hatta. Dalam persidangan tersebut, ibu dua anak itu berujar bahwa uang sudah dikembalikan. Menurutnya, petugas bandara tersebut yang membantunya lolos dari karantina sepulangnya dari Amerika Serikat. Tak hanya itu, sang petugas juga yang mengarahkan Rachel V-nya beserta Salim dan juga Maulida, manajernya, untuk naik bus menuju Wisma Atlet. Sesampainya di Wisma Atlet, ia langsung turun dan pulang ke rumah tanpa sempat registrasi. Ovelina yang juga turut hadir di persidangan menyebut bahwa uang sebesar 40 juta rupiah itu merupakan permintaan dari Satgas. Menurutnya, bukan ia yang bisa memutuskan bahwa seseorang dapat lolos karantina, melainkan Satgas. Ovelina melanjutkan uang yang ia terima dari Rachel, kemudian ia transfer melalui nomor rekening atas nama Kania, yang ia dapat dari protokoler DPR yang turut menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Ia mentransfer uang sebesar 30 juta rupiah ke Kania, sedangkan uang 10 juta rupiah sisanya ia bagi dengan temannya di lapangan. Bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur rupanya dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Seorang pria kepergok melakukan pencurian di sebuah warung makan milik korban erupsi. Warga yang kesal kemudian ramai-ramai menghajar pria tersebut. Aksi penangkapan itu terjadi di Desa Jarit, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur pada Jumat 10 Desember sore. Dalam video amatir yang beredar, tampak seorang pria terduga maling mengenakan kaos hitam, lengan pendek, dan celana pendek. Di awal video, pria tersebut tampak menaiki sebuah motor berkopling berwarna gelap. Namun, di detik video berikutnya, pria itu terlihat sudah berada di tanah. Sejumlah warga juga terlihat memukul wajah pria tersebut. Pria itu tampak tersungkur di tanah dalam keadaan bertelanjang dada. Belakangan diketahui pria yang telah mencuri di warung milik warga itu bernama Rewandi, berusia 31 tahun. Rewandi merupakan residivis pencurian. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Gatot Repri Handoko mengatakan, pelaku menyatroni sebuah warung makan milik seorang warga berinisial SN. Ia mengambil barang-barang di warung korban yang ditinggal lantaran warung tersebut terkena erupsi Gunung Semeru. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Yang hilang penjaranya ini sembako, uang 2 juta yang di sana itu. Bener itu uang 2 Iya juta? bener, kompor gas sama semua ya hilang. Peralatan rumah tangga guys, Peralatan rumah tangga hilang. Kalau pelakunya itu berapa Pak?
Satu orang yang kena orang satu, sebetulnya itu orang 5 yang dibantu kawan-kawan, tapi yang waktu itu orang satu yang kena. Sertifikat itulah. Sertifikat rumah itu mau diambil itu. Mungkin iya, mungkin dikira apa yang diambil, tapi tidak berguna lah dia bagi dia. Diambilkan uang kan nggak bisa itu sertifikat sekarang. Bukan ketahuan saya cari kok nggak ada. Sampai 2 hari saya cari baru ketemu. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lumajang, Jawa Timur diwarnai dengan insiden seorang kakek yang nekat melemparkan surat ke dalam mobil yang ditumpangi orang nomor 1 di Indonesia itu. Padahal di saat yang bersamaan sejumlah pas pampres melakukan penjagaan ketat pada Presiden Jokowi. Presiden terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Publik lantas dibuat penasaran dengan isi surat tersebut. Melalui akun TikTok @qasimmuhammad, identitas dari kakek tua itu akhirnya terungkap. Dalam keterangannya, kakek tua itu diketahui bernama Ngateman, yang melempar gulungan kertas yang berisi nama-nama orang yang mendapatkan bantuan dari usaha mikro. Bantuan usaha tersebut sedianya senilai 2,4 juta rupiah. Dalam surat itu, Ngateman menulis daftar nama-nama yang belum menerima bantuan, termasuk dirinya. Diketahui pula sebelumnya, kakek Ngateman ini pernah mengirim surat pada Bupati Lumajang soal bantuan yang belum ia dapatkan. Setelah surat tersebut, Ngateman mengaku akhirnya mendapatkan bantuan. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan terkait dengan kejadian surat tersebut. Ia juga membenarkan bahwa peristiwa itu terjadi saat kunjungan ke daerah terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa 7 Desember. Namun, ia tak mengungkapkan detail lokasi daerah dan kegiatan yang dilakukan Jokowi saat peristiwa. Heru menyebut kertas itu masih disimpan Jokowi, sehingga saat ini hanya Presiden yang tahu isi tulisan dalam surat tersebut. Kondisi pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur ternyata dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan swafoto atau selfie. Hal ini diketahui dari rekaman video yang viral di media sosial. Beberapa orang yang tidak berkepentingan tampak menyempatkan diri hanya untuk mengambil gambar. Kondisi ini dinilai tidak memiliki empati kepada warga yang menjadi korban terdampak erupsi. Peristiwa tersebut salah satunya terjadi di Dusun Sumbersari, Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, yang menjadi titik utama turunnya guguran awan panas Gunung Semeru. Sebelumnya, Bupati Lumajang Thoriq Haq juga sempat meluapkan emosinya ketika melihat keadaan ini. Warga yang datang juga kebanyakan para donatur yang menyumbangkan bantuan. Padahal, menurut Thoriq, pihaknya sudah menyiapkan posko dan tim terkait bantuan yang diterima agar dapat tertib. Thoriq menegaskan bahwa lokasi bencana bukanlah tempat rekreasi ataupun tontonan. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penyekatan. Hanya pihak yang berkepentingan saja yang boleh masuk ke area bencana. Salah sempat viral beberapa waktu lalu karena dituding mematok harga mahal hingga berimbas sepi pengunjung. Warung tengkleng Bu Harsi di Sukoharjo, Jawa Tengah kini dibenahi.
Kini warung tengkleng tersebut sudah dipasang spanduk dengan harga yang jelas. Tidak seperti sebelumnya, kini pembeli tinggal memilih menu sesuai dengan porsi dan harga yang mereka inginkan. Pembenahan warung milik Bu Harsi ini dibantu oleh Polsek Grogol dan Paguyuban PKL Setia Kawan Solo Baru. Tak hanya spanduk baru, Bu Harsi juga mendapat bantuan lain seperti celemek hingga sarung tangan plastik untuk menjaga kebersihan warung makannya. Bu Harsi pun kini berharap agar warungnya kembali ramai oleh pembeli. Seperti diketahui sebelumnya, warung tengkleng Bu Harsi mendadak viral saat potongan review di Google terkait tempat kuliner beredar di Instagram dan menyebut harga tengklengnya mahal. Dalam banner yang terpasang tertulis bahwa tengkleng porsi kecil dihargai Rp15.000 dan porsi besar dihargai Rp30.000. Namun dari sejumlah keterangan pembeli, mereka ada yang dipatok harga hingga Rp150.000. Selesai viral, warung makannya pun menjadi sepi pembeli. Bahkan Bu Harsi terpaksa mengurangi tengklengnya menjadi 2 kg tiap harinya lantaran khawatir tidak habis terjual. Menurutnya, porsi yang dihargai Rp150.000 apabila pembeli meminta isian komplit. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak bisa membaca dan menulis sehingga tak dapat membuat daftar menu. Ya, ini sebagai wujud kepedulian kami. Kemarin kan viral di media kan di medsos kan, takutnya nanti pengaruh sama dagangannya itu jadi nggak laris, jadi kita datang di sini mau klarifikasi bahwa semuanya ada daftar menunya, jadi warga masyarakat yang mau datang belanja silakan tanya dulu harganya. Silakan masyarakat kalau mau makan di sini pastikan dulu harganya sebelum membeli. Dari sini sudah rinci, ada rinciannya semua. Nanti juga kita pasang MMB, jadi masyarakat bisa lihat lebih besar. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mauski pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.